Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Sari, Stambuk 130-2018-004, kelas C1, mata kuliah pengujian perangkat lunak, jurusan Teknik Informatika, Universitas Muslim Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas tugas 1, yaitu metode direct dan indirect. Metode for, direct, atau indirect pada studi kasus koperasi simpan pinjam. Yang pertama, viewpoint oriented requirements definition adalah salah satu metode untuk menganalisis kebutuhan sistem dengan menggunakan pendekatan viewpoint. Metode ini dikembangkan oleh Gerald Cotonya and Ian Somerville pada tahun 1996. Metode ini termasuk pada model elicitation, yang dimana di dalamnya terdiri proses discovery, analisis, dan negosiasi. Metode ini dikembangkan untuk membantu proses spesifikasi dan interaksi sistem, dan juga untuk menganalisa kebutuhan perangkat lunak berdasarkan sudut pandang pengguna. Kelebihan dari metode ini yaitu VRD menyediakan metode yang terstruktur untuk mengambil data, dokumentasi data, dan analisa data untuk menspesifikasikan sudut pandang berdasarkan kebutuhan pengguna. Viewpoint terbagi menjadi direct dan indirect. Viewpoint direct menggambarkan tentang entitas yang berkorespondasi secara langsung, sedangkan indirect viewpoint menggambarkan entitas yang berkepentingan. Metode direct atau indirect. Yang pertama, direct. Klien atau pengguna menerima atau menggunakan perangkat lunak secara langsung, di mana pengguna yang bertugas untuk mengirimkan informasi dan data ke sistem atau perangkat lunak yang dibuat. Sedangkan indirect, klien atau pengguna tidak memiliki interaksi dengan sistem atau tidak secara langsung menjalankan sistem. Setiap sudut pandang memiliki hubungan dengan sistem yang berdasar pada kebutuhan dan interaksi sistem. Tetapi jika semua viewpoint telah dianalisis dan dispesifikasi, maka semua kebutuhan sistem juga telah dianalisa dan dispesifikasikan. Kualitas perangkat. Kualitas pada studi kasus aplikasi koperasi simpan pinjam yaitu harus tepat waktu, akurat, up to date, terus tetap tepat guna. Pengujian perangkat lunak ini dilakukan pada white box menggunakan metode basis PET dan graph matrix. Memiliki tujuan untuk menghasilkan test case yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan dalam menguji sebuah program, baik dari segi alur, logika, atau algoritma. Sehingga dari pengujian tersebut dapat dihasilkan program yang dapat divalidasi kualitasnya, sehingga implementasinya pada perangkat lunak juga menghasilkan produk perangkat lunak yang teruji dan mudah dirawat secara jangka panjang. Sebuah software dikatakan berkualitas apabila memenuhi 3 ketentuan pokok. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan pemakai, yang berarti bahwa jika software tidak dapat memenuhi kebutuhan pengguna software tersebut, maka yang bersangkutan tidak atau kurang memiliki kualitas. Kedua, memenuhi standar pengembangan software, yang berarti bahwa jika cara pengembangan software tidak mengikuti metodologi standar, maka hampir tidak dipastikan bahwa kualitas yang baik akan sulit atau tidak tercapai. Ketiga, memenuhi sejumlah kriteria implisit, yang berarti bahwa jika salah satu kriteria implisit tersebut tidak dapat dipenuhi, maka software yang bersangkutan tidak dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Alur proses. Jadi alur proses produktivitasnya itu yang pertama, aktor memilih menu pinjaman. Kedua, aktor memilih menu. Ketiga, aktor mengisi data tambahan pinjaman. Keempat, aktor menekan tombol simpan. Kelima, sistem menampilkan notifikasi sukses dan menyimpan data ke dalam database. Ini skenario pertama.
Terus skenario alternatifnya itu jika anggota belum membayar 50% dari pinjaman sebelumnya, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan Anda harus membayar minimal 50% dari pinjaman Anda sebelumnya. Kedua, jika anggota belum membayar minimal 50% dari pinjaman sebelumnya, maka sistem tidak menampilkan tombol simpan. Ketiga, jika terdapat file pada formulir yang masih kosong, maka sistem menampilkan pesan lengkapi data. Keempat, jika aktor menekan tombol reset, maka sistem akan otomatis menghapus semua data yang telah diisikan di dalam form. Nah, terus nama skenario-nya itu sistem menampilkan notifikasi sukses dan menyimpan data ke dalam database. Jika anggota belum membayar minimal 50% dari pinjaman sebelumnya, maka sistem akan menampilkan pemberitahuan Anda harus membayar minimal 50% dari pinjaman sebelumnya. Jika anggota belum membayar minimal 50% dari pinjaman sebelumnya, maka sistem tidak menampilkan tombol simpan. Jika terdapat file pada formulir yang masih kosong, maka sistem menampilkan pesan lengkapi data. Jika aktor menekan tombol reset, maka sistem akan otomatis menghapus semua data yang telah diisikan dalam form. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.